Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Amelia dari 12 IPS 3. Saya akan melanjutkan materi dari Nabila Happy yang berjudul B. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan personal yang jelas, yaitu hanya mengkonsentrasi diri pada 3 sasaran utama, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. 3. Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan. Hal ini untuk pertama kali diuraikan Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-Asian Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antar bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaan untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan yang ada di latar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Karena pada waktu itu negara-negara dari blok barat atau Amerika masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang termasuk salah satu dari blok barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha-usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena itu menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas, mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya berjudul Mendayung Antara Dua Karang di sidang BPKNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer yang asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha akan terlibat setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. Pembukaan Undang-Undang 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.